Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 6 dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Kami akan menjelaskan tentang materi kelompok kami yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dengan anggota kelompok Nur Eli Salma, Alvina Fadiani, dan Salsabila Aurelita. Pengertian manajemen pembiayaan bank syariah. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrol sumber daya yang dilakukan oleh pihak yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dalam hal memberi fasilitas keuangan ataupun finansial untuk investasi yang telah direncanakan. Akad-akad jual beli. Pengertian akad. Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Pengertian akad secara terminologi yaitu perikatan antara ijab dan qabul secara yang dibenarkan syarak yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Syarat ijab dan qabul yaitu orang yang mengucapkan telah balik dan berakal. Qabul sesuai dengan ijab. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat. Ijab dan qabul dinyatakan di suatu tempat. Landasan hukum jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Syarat benda atau barang yang menjadi objek akad, yaitu suci, ada manfaatnya, barang itu dapat diserahkan, milik sendiri, diketahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan. Asas-asas akad, yaitu asas ibadah, kebebasan, konsensualisme, mengikat, keseimbangan, maslahah, dan amanah. Macam-macam akad. Akad dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukannya menjadi dua, yaitu akad bernama dan tidak bernama. Akad dilihat dari segi kedudukannya yaitu akad pokok dan akad aksesoris. Akad dilihat dari segi unsur waktu atau tempo dalam akad, yaitu akad bertempo dan tidak bertempo. Akad dilihat dari segi formalitasnya yaitu akad konsensual, akad formalitas, dan akad riil. Akad dilihat dari segi sah dan tidaknya dibagi menjadi dua, yaitu akad sah dan tidak sah. Perkenalkan, nama saya Alvina Fadiani. Saya akan menjelaskan yang pertama, rukun-rukun dan syarat akad jual beli. Pertama, rukun akad jual beli. Terdapat 4. Pertama, para pihak yang membuat akad. Yang kedua, pernyataan kehendak antar pihak. Yang ketiga, objek akad. Dan yang keempat, tujuan akad. Selanjutnya, syarat-syarat akad jual beli. Yang pertama, pelaku akad memiliki tingkat kecakapan dalam bertindak hukum. Yang kedua, akad bersifat pihak. Yang ketiga, terjadi perjanjian antara ijab dan qabul. Yang keempat, kesatuan majelis akad. Yang kelima, objek akad dapat diserahkan. 6. Objek akad tertentu atau ditentukan. 7. Objek akad dapat ditransaksikan. Macam-macam khiyar dalam jual beli. Pertama, khiyar syarat adalah hak bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan akad untuk membatalkan atau melangsungkan akad selama masih dalam tempo waktu yang ditentukan. Yang kedua, khiyar ta'yin adalah hak pembeli untuk menentukan pilihan terhadap objek akad dalam berbagai kualitas dan kuantitas barang. Yang ketiga, khiyar aib adalah hak bagi kedua pihak yang berakad untuk melangsungkan atau membatalkan akad karena terdapat kecacatan dalam suatu barang. Yang keempat, khiyar ru'yah adalah hak bagi pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad terhadap suatu barang yang belum dilihat ketika akad berlangsung. Selanjutnya, akad-akad bagi hasil pada pembiayaan bank syariah. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Perhitungan bagi hasil pada bank syariah dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor langsung. Faktor langsung meliputi persentase aktual dana yang diinvestasikan, jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dan nisbah yang ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian antara kedua belah pihak. Yang kedua, faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama hubungan dengan pendapatan dan biaya.
Macam-macam prinsip bagi hasil yang paling banyak dipakai pada bank syariah, yaitu yang pertama akad mudorobah adalah penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian metode bagi untung dan rugi dan metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Terdapat mekanisme akad pembiayaan mudorobah. Yang pertama, bank bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana sebagai modal kerja dan nasabah sebagai pengelola dana. Pembagian bagi hasil dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembiayaan akad mudorobah diberikan dalam bentuk uang atau barang, bukan dalam bentuk utang piutang atau tagihan. Yang kedua, akad musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama-sama. Jenis akad musyarakah dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirkah al-milk atau kepemilikan dua atau lebih dari suatu jenis barang, dan syirkah akad. Syirkah akad terjadi karena kontrak bersama. Mekanisme pembiayaan mudorobah. Bank dan nasabah masing-masing menjadi mitra usaha menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan tertentu. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha pengelola dana dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya Salsabila Aurelita Yulia Natasha akan menjelaskan tentang risiko pembiayaan akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang pertama yaitu risiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah prestasi atau kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji. Yang kedua yaitu risiko pasar disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah atau musyarakah diberikan dalam valuta asing. Yang ketiga yaitu risiko operasional yang disebabkan internal fraud seperti pencatatan yang tidak benar atas nilai polisi, penyogokan atau suap, ketidaksesuaian pencatatan pajak, kesalahan manipulasi, dan markup dalam akuntansi atau pencatatan laporan. Mekanisme perhitungan bagi hasil pada bank syariah terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama, profit sharing. Profit sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dan total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua yaitu revenue sharing. Revenue sharing merupakan bagi hasil yang didasarkan dari pendapatan dikurangi dengan total. Hasilnya adalah keuntungan yang kemudian dibagi hasilnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada akad perjanjian. Kelebihan metode ini yaitu keuntungan yang diperoleh ialah keuntungan bersih, meskipun memiliki kelebihan. Tidak ada satu bank syariah menggunakan metode profit sharing dengan alasan metode ini sulit diterapkan pada bank syariah dan dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan resiko yang ada kurang diminati. Sistem perhitungan menggunakan metode revenue sharing memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, bank syariah mampu memberikan nisbah bagi hasil yang sesuai kepada pengelolaan dana. Yang kedua, tidak terdapat resiko. Yang ketiga, sulitnya menerapkan profit and loss sharing dengan berbagai macam kendala. Yang keempat, revenue sharing dipandang lebih mudah dan simpel untuk melakukan kerjasama. Sementara itu juga, terdapat kelemahan menggunakan bagi hasil revenue sharing, yaitu yang pertama, bagi hasil ini cenderung merugikan pengelolaan dana. Yang kedua, bagi hasil model ini, bank syariah tidak membutuhkan adanya laporan keuangan dari pembiayaan. Hal-hal yang berkaitan dengan misbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu A. Presentase.
Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu. Yang kedua, bagi untung dan rugi. Bila keuntungan bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar pula, begitupun juga sebaliknya. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Bunga yaitu tidak terdapat risk dan return sharing. Besarnya bunga berdasarkan presentase modal. Pembayaran bunga tetap sebagaimana dalam perjanjian. Sedangkan bagi hasil berdasarkan risk dan return sharing. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan presentase keuntungan yang diperoleh dan jumlah nominal bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang real dari pengelolaan dana tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.